Ini saya keluarkan dulu ya, kemudian saya masuk speed test lagi. Nah, itu langsung login. Nah, bedanya dengan IP binding yang seperti saya jelasin di awal tadi, oke, welcome back teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mikrotik lagi. Nah, penasaran ingin tahu hari ini saya ingin membahas apa? Nah, stay tune aja di video ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai, ya pasti di judul teman-teman udah baca ya. Nah, pastikan teman-teman subscribe dulu nih channel saya ya. Jadi subscribe itu kan gratis ya, jadi biar tambah semangat saya bikin video, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Nah, kalau teman-teman sekiranya video ini bermanfaat, ya bantu share video ini ke sosial media teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membahas mengenai login by MAC address ya, jadi bypass hotspot gitu ya, bypass hotspot menggunakan MAC address. Jadi mirip dengan IP binding yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di atas pojok kanan itu ada link videonya, kalau pengen lihat ya teman-teman silahkan lihat. Nah, bedanya di sini teman-teman nanti bisa mengatur MAC address tersebut. Di IP binding bisa juga sih, cuma agak panjang ceritanya ya. Tapi kalau di metode yang saya ingin jelaskan ini, nanti teman-teman akan lebih mudah. Contohnya membatasi bandwidth, kemudian waktu online-nya. Nah, itu saya kira lebih mudah, dan untuk pengecekannya juga teman-teman lebih mudah, bisa terlihat ya. Nanti kita bahas lebih lanjut langsung prakteknya ya. Nah, di sini kan saya udah punya mikrotik, hotspotnya juga sudah aktif, kemudian juga ada beberapa user, dan ini sudah ada MAC address yang saya binding. Nah, kita praktekkan menggunakan handphone saya aja. Nah, tampilannya ada di sini ya. Ini tampilan handphone saya ya, saya remote ya. Nah, handphone ini kan udah terkoneksi nih. Ini saya coba speed test ya. Nah, ini kan udah terkoneksi nih. Nah, ini kan bisa speed test terkoneksi ya, pokoknya udah terkoneksi ya, karena saya binding MAC address handphone ini. Nah, ini MAC addressnya, dan wifi nya ya keamanan SKD ya seperti biasa. Nah, sekarang saya coba hilangkan bindingnya ya, kita bukan hapus, kita disable aja. Nah, maka otomatis handphone saya ini kan nggak bisa akses ya. Kita coba speed test lagi. Nah, ini kan muncul login pack ya, tentunya ya muncul login pack karena bindingnya sudah hilang. Nah, kita akan menerapkan yaitu MAC address login. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman masuk di server profile ya, ini ya. Kalau belum buka hotspot ya seperti biasa, buka hotspot, IP hotspot, kemudian masuk ke server profile ya. Saya praktikkan aja ya biar jelas. Nah, ini kan ada beberapa tab. Teman-teman masuk server profile, gunakan server profile yang mana teman-teman gunain ya. Jadi di sini kan saya menggunakan ini ya, saya klik ini. Kemudian di tampilan ini, nah di tampilan ini kan ada beberapa tab juga ya, ada general, login, dan radius. Nah, teman-teman buka yang bagian login. Oke, sorry ya kalau suaranya agak mendep. Apa sih mendep? ya gitulah suaranya. Jadi saya agak pilek ini kondisinya, jadi suaranya ya agak aneh sedikit dari biasanya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke login, kemudian teman-teman aktifkan MAC. Nah, kemudian di sini standarnya kan ini nih, MAC address as username. Nah, teman-teman pilih MAC address as username and password. Nah, begitu. Jadi settingnya cukup oke. Kemudian teman-teman pada bagian user tambahkan MAC address device yang teman-teman ingin bypass, atau ini teman-teman seperti IP binding.
Nah, di sini saya coba copy IP ya, MAC address saya ya, copy aja ya. Jadi MAC address cara lihatnya ya teman-teman sesuaikan device-nya. Kalau di HP ya lihat dari HP-nya, kalau di laptop ya lihat dari laptopnya. Kemudian ini saya tambahkan user. Nah, di sini kita ketikkan usernya itu MAC address-nya ya, MAC address-nya, passwordnya juga sama, dan profilnya ya sesuai teman-teman ingin profil yang mana yang dipakai. Kalau pengen yang full ya default, saya biasa pakai yang full aja default karena ini device untuk pribadi ya. Kalau teman-teman ingin buat batasan bandwidth ya tinggal teman-teman buat limit bandwidthnya. Nah, kalau yang belum tahu cara buat limit bandwidth ya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Nah, saya sudah pernah bahas mengenai limit bandwidth mengenai di Winbox ya. Nah, sekarang kita coba lihat MAC address saya 69 ya kalau nggak salah ya 69. Nah, ini kan H ini kan artinya belum login ya. Kalau P ini kan IP binding, kalau H ini belum login, dan di bagian aktif ini belum ada ya. Kalau kita lihat di sebentar di HP saya, saya close dulu ya, saya buka lagi, akan masih tampilan login ya. Nah, tapi setelah saya restart, jadi kita harus restart mikrotiknya dulu, kita restart ya, nanti ini mungkin putus. Jadi kita tunggu mikrotiknya booting lagi ya, atau berjalan lagi. Nah, oke, mungkin ini udah cukup. Saya coba reconnect, apakah terkoneksi? Ya udah terkoneksi ya. Nah, ini pada bagian aktif dia langsung muncul ya MAC address, padahal tadi kan kosong ya, karena saya udah langsung connect ya. Ini saya keluarkan dulu ya, keluarkan dulu, kemudian ya masuk speed test lagi. Nah, itu langsung login. Nah, bedanya dengan IP binding yang seperti saya jelasin di awal tadi, kita bisa melihat ya bahwa device tersebut sudah login apa belum. Nah, ini kan contoh saya ya saya lihatkan, ini saya nonaktifkan wifi nya ya. Kemudian di sini saya logoutkan dari admin ya, daripada kita nunggu idle time sampai logout otomatis, kita logoutkan aja. Nah, sekarang kita lihat di ini tampilan HP saya, wifi nya masih belum aktif ya. Kemudian perhatikan juga teman-teman ya di bagian Winbox nya, bagian hotspot ini. Nanti setelah saya aktifkan wifi nya, saya coba, nah ini nanti saya aktifkan, teman-teman perhatiin di user aktif ya, kita aktifkan, kita konekkan. Nah, ini langsung otomatis ya MAC addressnya itu muncul. Jadi di sini namanya bukan nama user ID yang kita buat, karena ini otomatis. Kalau dilihat di HP sudah terhubung. Kalau kita tutup aplikasinya terus buka lagi, kita buka lagi, dia otomatis sudah terhubung ya. Dan di sini bisa dilihat aktivitas RxTX-nya. Jadi kalau di binding kan nggak bisa kelihatan, bukan nggak bisa ya, susah untuk melihatnya karena banyak di host di sini ya. Nah, host di sini nanti kalau usernya banyak kan ya pastinya yang belum login pun kelihatan gitu, jadi agak susah. Kalau di sini kan teman-teman bisa menandainya gitu, nanti ya cara menandai saya tunjukkan juga. Nah, ini saya lihat aktivitasnya dulu ya, saya start speed test. Nah, ini dilihat TXRX nya, jadi kelihatan jelas ya TXRX nya. Nah, ini transfer rate nya. Nah, ini saya import aja. Nah, kemudian teman-teman contoh ingin menambahkan limit speed gitu, limit apa gitu ya, terserah teman-teman ya, tinggal dibuat aja di user ini ya, user profile. Contoh limit 5 MB ya, teman-teman sesuaiin aja nanti TXRX-nya. Nah, lebih jelasnya agar menghemat waktu video ini, teman-teman lihat video saya yang sebelumnya ya, karena sudah pernah bahas mengenai limit ini. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja atau diubah
profilnya ya, jadi ingin diubah ke profile limit ke berapa gitu. Nah, jadi lebih asik kan cara bypassnya daripada menggunakan IP binding ya. Kalau IP binding kan nggak kelihatan di aktif ya, nggak kelihatan di aktif, jadi nggak tahu siapa-siapa aja yang bisa login atau siapa-siapa yang belum. Nah, kalau di sini kita juga bisa menambahkan komen ya. Contoh HP saya. Nah, kalau aktifnya ini saya matikan, kemudian saya aktif disable wifi, karena ini nanti kan akan otomatis login ya. Nah, ini ada kayak keterangan gitu ya, keterangan yang sudah kita buat tadi, jadi untuk mempermudah mencarinya gitu. Jadi teman-teman bisa ya untuk mencari, mungkin pengen tahu HP ini udah login apa belum. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan komen tadi ya, di kanan komennya. Jadi itu lebih mudahnya menggunakan max login ya daripada IP binding. Jadi ini sebenarnya bukan fitur baru sih ya, baru saya terapkan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini saya share juga pengalaman saya menggunakan ini. Jadi untuk manajemen user itu lebih gampang menurut saya daripada IP binding ya. Nah, kalau untuk performa saya rasa sih nggak jauh beda, kalau kapasitasnya masih tergantung kapasitas RB teman-teman ya. Jadi kalau performa saya rasa sama aja dengan IP binding. Kalau dibilang sama persis enggak, cuma ya nggak kelihatan jauh beda gitu. Kalau mengaruh speed atau sebagainya itu nggak terlalu beda. Nah, jadi ini adalah tips dari saya mengenai login MAC address. Jadi teman-teman lebih mudah ya, semoga aja lebih mudah dalam manajemen jaringan teman-teman. Jadi nggak harus cari di host ini kan. Nah, ini kan campur ya, contohnya kalau saya binding kembali IP saya, nah ini akan berubah jadi P. Nah, ini P ya. Nah, kalau campur dengan H dan D ini yang denied, itu pasti susah untuk mencarinya ya teman-teman ya. Untuk melihatnya juga susah. Kemudian di sini aktifnya juga nggak kelihatan. Mau ditambahin limit bandwidth. Nah, karena kan kalau IP binding ini sudah tidak melewati user profile ya. Jadi yang di binding ini pasti full gitu speednya. Fullnya. Bagaimana cara melimitnya atau mengakalinya? Kalau IP binding bisa juga, tapi ribet. Teman-teman harus mencari IP-nya ya, harus membuat IP-nya DHCP license-nya untuk device tersebut statik. Nah, ini kan harus teman-teman buat statik agar tidak berubah-ubah nantinya kalau connect. Kemudian juga harus menggunakan quick simple, juga pernah saya bahas mengenai quick simple di video saya sebelumnya. Jadi lebih ribet ya untuk hanya melimit bandwidth itu ya, belum yang lainnya. Nah, kalau yang dari Mac login itu kan udah tertera di sini ya. Nah, ini kan saya coba login lagi, sudah tertera di situ. Jadi teman-teman lebih mudah lah dalam manajemen user teman-teman ya. Jadi ini kan ikut profil default ya. Nah, jadi ini aja ya yang mungkin saya ingin bagikan malam ini sambil mengisi waktu luang sebelum tidur. Nah, ini udah jam 12. Nah, jadi ini waktunya tidur ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa bantu saya share video ini ke sosial media kalian, jadi biar tambah semangat bikin video yang lain. Oke? Nah, ya bagi teman-teman ingin punya request, komen di kolom komentar ya, request apa gitu, tutorial apa ya. Kalau saya bisa pasti insya Allah saya akan bikinkan tutorialnya. Kemudian bagi yang belum berlangganan di channel YouTube saya, silakan klik tombol subscribe atau tombol berlangganan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.